Itu Oh, itu. saya jadi mikir itu apa? Mataharinya aja cuman sebulan dalam setahun. Tapi yang paling diingat es krim durian. Waduh. Musim. Halo Mas Heru. Halo Anton, selamat malam dari Abu Dhabi, tempat Wede, baru Abu Dhabi. pendongeng Heru dan Hardatu nih, rekaman pertama. Masih di Aberdeen, Ton? Iya dong, kita di Jadi Aberdeen dong. jarak kita menjauh, tetapi dongeng perminyakan tetap solid. Sebelum sebelum bercerita kemana-mana, kita berterima kasih dulu sama subscriber kita. Yes, 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 Sudah yes, 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 230 lebih. yes, yes, Terima yes, yes. kasih teman-teman dongeng perminyakan. Terima kasih Terus supportnya. hari ini kita mau ngomongin apa, Ton? Rencana kita seri apa kita? Seri dongeng kita. Menarik ini, Mas pindah-pindah ke Abu Dhabi. Saya jadi kepikiran semalam awalnya gimana itu keluar negeri, terus asik nggak sih di luar negeri? Pertama kali ke luar negeri kemana, Mas? Waktu keluar dari Jakarta tahun 2006 Heeh. itu Kanada. Oh, ke Kanada? Calgary, Wow. kalau kota minyaknya Kanada itu Calgary sama Edmonton. Ya, Ya, jadi tahun 2006 itu, Mas. 2006, betul. That's wow. Sekarang 2002, 16 tahun yang lalu ya? Ya, sekarang 2022. Wih, udah 16 tahun juga ya aku di Iya, luar negeri. Wih, iya udah lama. beda pasti. Tapi saat itu Nah, gimana Mas Kanada saat itu? Kanada saat itu apa ya? Kanada itu Calgary terutama ya, Ya. Calgary dan Edmonton. Jadi Kanada itu negara berpenduduk 30 juta, sebagian besar itu di selatan. Jadi Oh, perbatasan Kanada Amerika kan garis lurus tuh. ya Nah, ini garis lurus. orang itu hidup kira-kira hanya 100 kilometer di utara garis itu. Oh, Yang kalau Calgary 100 kilometer ke atas itu apa yang hidup jarang orang karena dingin sekali. dingin. Jadi Calgary itu barat apa timur ya? Calgary di agak ke barat, Oh, agak ke barat. di Betul. Alberta Ah, namanya. ini Alberta, oke. Edmonton, Ya, sini Calgary. Oh, ini nih, dekat sama ya. Seattle ya? Nah, Oke. Calgary itu ujung. Jadi Calgary itu ujung pegunungan Rockies Mountain. Jadi Rocky Mountain yang Denver dan teman-temannya yang tinggi-tinggi itu, New Mexico, Iya, dari sini. Denver. Nah, itu Oh, ujungnya itu Calgary. nice. Kota minyaknya di situ. Nah, kalau soal oil and gas di Calgary yang terkenal itu oil sands, Oke. oil sand atau minyak berat. Di kaki gunung pegunungan Rockies ada gas tetapi tidak banyak. Ah, Jadi kalau di Kanada yang pernah atau aku di sana kan sebagai PE-nya service company. Jadi kita melakukan studi apa namanya oil and gas. Jadi ada dua yang terkenal. Yang satu namanya SAGD, Steam Assisted Gravity Drainage. Jadi drainasi. Jadi ngambil minyak beratnya dengan cara steam, dipanasi pakai steam. Jadi diborlah itu dua sumur horizontal yang di bawah diinjek steam. jadi oke. Steamnya ke atas, panasnya yang di horizontal yang di atas, minyak beratnya terpanasi, dia bisa ngalir. Oh, jadi ada injector well sama producer well. Ya, dia diinjek satu loop, ya mungkin Oh, dua sumur tapi dua horizontal yang berdekatan gitu. bisa satu sumur nggak, Mas? Pakai dual completion. Bisa satu sumur, bisa mungkin ya dua compression kali ya,
Aku lupa ingat, udah lama sekali Ton. Itu baru satu, sorry, itu yang Oh, baru panas. satu. Jadi produksi oil sand yang panas. Yang Oke. kedua yang dingin. Aduh, lupa aku namanya. Chops cold apa sand production. Jadi ngebor sumur, Heeh. terus diperforasi, tetapi karena eh, oil sand itu dangkal, dia harus memproduksi pasirnya supaya minyaknya terproduksi. Karena kan Ya, ya. minyaknya itu nempel Melekat. di Ya, ya, pasirnya. ya, 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 Nah, ya, ya. jadi perforasi yang tadinya lubangnya cuma segede gini, Ya, lama-lama lubangnya segede gini. diambilin Panjangnya terus. Ya, kira-kira ya. panjangnya kira-kira 1 sampai 2 meter gitulah. Lubang segini, isinya itu fluidized bed, apa bahasa Indonesia ya. Jadi pasir yang kayak ngapung dalam dalam liquid gitu loh. Nah, jadi produksinya apa? Diproduksi pasirnya. Untuk Oh, memproduksi minyak, kita harus memproduksi pasir. Nah, oh. kira-kira gitu. Wah, Dan tentu dan tentu saja di luar dunia teknik perminyakan, oil sand juga ditambal. iya. Jadi anak-anak Digali. teknik pertambangan digali dari atas Iya. yang dangkal-dangkal. Itu juga oil sandnya diambil, digarukin gitu, terus diayak, dipanasi, kasih solvent, keluarlah minyaknya itu, apa dipisahkan Oh, minyaknya. Makanya oil sand itu mahal. iya, iya, iya. Kebayang. Tapi itu dunia waktu itulah, Kanada waktu itu yang terkenal oil sand. Sekarang tidak begitu banyak terproduksi karena mahal, mahal masa termasuk Iya. termasuk minyak yang Unit ada, unit cost-nya tinggi tapi ya. unit cost-nya tinggi. Jadi Betul, keekonomiannya tidak betul. mendukung. Ya. Terus apa Yang lagi, agak Mas? itu saya lah. Jadi dunia kerjaku, aku tinggal agak di luar, di suburb lah, di suburbnya Calgary, kantor di downtown Calgary, eh, kantor-kantor perusahaan minyak di downtown Calgary. Aku dari rumahku namanya Mackenzie Town, nama suburbnya itu. Ah, Naik bus, naik bus umum, jauh, Mas. eh, Jauh. setengah jam 35 menit. Yang masalah bukan busnya, Ton, Apa tuh? cuacanya. Oh iya, Jadi iya, di, iya, 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 di iya, iya, betul, betul. Calgary hanya 1 dari 12 bulan dalam 1 tahun yang tidak bersalju. 1 dari 12 Dari bulan. 12 bulan yang tidak bersalju. Setiap bulan pasti ada yang bersalju, entah 2 3 hari, entah kalau winter ya sepanjang sepanjang winter. Jadi kalau tidak tahan dengan dingin, tinggal di Kanada memang agak agak berat, sehingga 1 dari 12 bulan juga kita tidak berjaket. Gaya bener Jadi gak berjaket, tapi itu pasti dingin tetap 1 dari 12 bulan juga kan? loh, kalau kalau lagi summer di downtown Calgary, suhu 0 sampai 5 derajat, Oh orang iya, lari, ya summer aja orang 0 derajat. lari. Ya, orang lari, sudah lari ya pakai pakai thermal ini, tapi menurut mereka itu Ya, sudah ya, ya. sudah hangat. Nah, itu jadi di samping kerja teknikal, tetapi juga ada challenge untuk commute ke ini, Ya, ke, oke. ke Oke. downtown Calgary. Sempet ke field, Mas? Enggak? Enggak Oh, sempat. enggak. Di Enggak, kantor enggak terus. juga enggak juga di rekomen. Tapi aku belajar defensive driving, salju dan Iya, iya. avoid binatang, avoid apa, kijang, apa bahasa, deer, deer avoidance teknik itu di Calgary diajari. Oh. Ya, kita pernah Jadi bahas ini, kita pernah bahas nih cuaca ini. Kalau kalau yang mau nonton, kita pernah ya, bahas nih tentang cuaca di ya, Kanada ya, extreme jadi weather. banyak banyak dulu ada beberapa orang Indonesia yang memang juga bahkan kerja di field juga di Calgary. Ah, I Nah, see. fieldnya di utara, di Calgary, dekat-dekat Edmonton situ. Edmonton menurut aku
lebih lebih challenging lagi dari segi salju karena saljunya bisa 3 kaki, 4 kaki gitu dan Hmm. stay terus di. Nah itu Da- dari da- segi pekerjaan toh. dari Klien segi, klien-klien kita baik-baik. oh baik-baik, bagus lah. Dari Dari segi segi data, dari segi data. data apa Jadi nih? oil and gas data di Kanada itu publik, Oke. disediakan, dipublish untuk publik. Aku Oh, lupa berapa bulan, sebulan atau 2 bulan setelah data officially report ke perusahaan, biasanya publik bisa akses. oh, jadi Sehingga kita kalau bisa belajar ya? ada eh, kalau kita ada punya talent untuk melakukan studi, kita bisa data itu publik itu sudah data itu publik. Jadi kita tahu titiknya sumur itu di mana, produksinya berapa, tanggal berapa, dan lain sebagainya itu ada Oh, di publish. sampai sampai geologisnya, stratigrafi, sumurnya gimana, trajektori, completion Iya, duration apa semua kalau ada. nggak salah begitu ya, Wow, oke, betul oke. ada. Ini Ya informasi harus bagus nih buat punya mahasiswa nih. ya harus punya izin akses, tapi kalau nggak salah publik, jadi ada caranya untuk akses. Nice, nice. Itu jadi kalau kami dari service company kita punya punya teknik untuk studi, kita tidak kekurangan data yang ada. Jadi kita bisa kasih model dari data yang ada. Oke. Dari segi hidup, orang-orangnya, demografinya, susah nggak? Culture shock nggak? Dari segi hidup, Heeh. wah, dari segi hidup. Nah, waktu itu keluarga muda toh, keluarga muda. Kenapa kami pilih Kenapa kami pilih Mackenzie Town? Karena di samping perumahan yang baru, juga sekolah anak-anak di belakang rumah. Oh, Jadi deket. waktu eh, jalan kaki aja. Terus kadang-kadang istriku kalau lagi masak suka denger anak-anak main di lapangan. Jadi suka bisa ngirimin, bisa lihat, bisa dan sekolahnya public. Jadi kalau public school di Kanada Mhm. itu ada yang public school non non denomination, ada yang Catholic public school. Oke, oke. Ya, jadi public school tapi Katolik. Iya. Oh, Nah, orang Kanada itu ramah-ramah, baik-baik. Tetangga kami kenal baik. Teman-teman anak-anak sekolah juga ada beberapa yang kita kenal baik. Gurunya bagus-bagus. kalau tips Mas, Terus tips. Kalau misalnya ada yang mau pindah ke Kanada sekarang, apa yang paling mesti disiapkan selain baju tebal? eh, Resep makanan? yang Nggak usah. pasti masuk ke Kanada lebih mudah Oke. daripada ke Amerika. Jadi kalau ada yang teman dongeng perminyakan yang berpikir pengen sekolah ke Kanada atau pengen pindah ke Kanada, itu menurut kami prosesnya lebih lebih open mereka karena mereka aku pikir kekurangan kekurangan tenaga kerja juga sih Iya, oke, karena cuma oke. sedikit penduduknya. Kalau resep makanan waktu itu istriku masak terus sih ya. Jadi ada toko Cina ada, eh, Ke Asia barang-barang gitu ya? Asia ada. Jadi hidup di sana ya enak ada. Kalau kita banyak teman-teman orang Indonesia di sana, jadi kita tinggal networking aja, kita ngobrol, nanti ketemu tuh tempat-tempat yang enak. Wih, Jadi Kanada positif lah kalau menurut aku. Itu nice. dari segi hidup, kalau apalagi punya anak kecil, salah satu tempat yang paling enak membesarkan membesarkan keluarga di Kanada. Bagus. Terus aku nggak tahu ya apakah sekarang masih seperti dulu, tetapi itu gambaran tahun 2006, 2007 sekarang. Sekarang Kanada juga sudah tidak banyak kedengaran dari segi oil and gas.
masih soal pipa gas Ya, Trans betul. Amerika ke Alaska itu masih. Ya, bagi Tetapi para penonton yang mau kasih komentar tentang Kanada zaman sekarang, mungkin Mas Heru lagi menunggu nih zaman sekarang Kanada kayak gimana. iya, iya, iya. Pengalaman positif di Kanada. Dan artinya karena kami waktu itu baru pertama kali ke luar negeri, ke Kanada itu enaklah transisinya. Tidak yang Anton bayangkan culture shock. Hanya Oke. dari segi dari segi cuaca saja. Oke, Nah, oke. ada satu tip yang aku kasih, mungkin tip kesehatan kali ya. Ya, Karena di Kanada jarang-jarang matahari, bawalah vitamin D. ya vitamin D. Sering minum vitamin D. Nah, padahal Kanada itu satu ini sama Aberdeen loh, Ton. Tapi di sana somehow lebih dingin, aku nggak tahu kenapa. Kan bumi Mataharinya itu lebih 23 derajat miring, Mas. somehow mataharinya mungkin kurang. Kalau kita di Indonesia kan apalagi aku di sini Abu Dhabi kan, tadi siang Kak, aku jalan keluar kantor gitu, maksudnya berlimpah mataharinya, bahkan Oh, panas kan. Tidak perlu aku minum suplemen vitamin D kalau di sini. Tapi kalau di Calgary, itu satu tip dari Dongeng Perminyakan sip. untuk teman-teman mahasiswa juga di sana, minum vitamin D. Oke. Harus ditambahin suplemennya. Benar. Betul, betul, betul. Mengganti sinar matahari. Sip. Mungkin Satu lagi, soal pemandangan sama soal tempat main buat anak-anak. Banyak danau, banyak gunung. Ada kota namanya Drumheller, sekitar 1,5 jam dari Calgary. Itu kota dinosaurusnya North Amerika. Di situ banyak ditemukan fosil dinosaurus. Iya, kan ada yang namanya Edmontosaurus, Mas. Edmontonsaurus. Iya. Jadi disitulah di Drumheller itu ada museum besar, isinya dinosaurus dan binatang-binatang purba lah. Oke. Jadi anak-anak dari segi happy bermain, happy belajar, Kanada juga salah satu tempat yang enak. Teman-teman Dongeng Perminyakan yang berniat ke Kanada, kota minyaknya ya Calgary, Edmonton, ada satu namanya Red Deer kalau nggak salah, yang oil sand. Kalau tertarik dengan produksi oil sand, penambangan besarnya itu di utara Calgary. Di Alberta itulah, terus ke atas, reservoirnya di daerah utara Alberta situ. Provinsinya namanya Alberta. Sip. Oke. Wah, asik sekali Mas Heru. Menarik. Terima kasih Mas Heru atas sharingnya. Sama-sama. Semoga menambah buat para pendengar yang penonton, semoga menambah wawasan tentang Kanada. Ini nggak ada loh di Google, langsung dari yang tinggal di sana loh. Jangan lupa jangan lupa like, subscribe. Yes, like, subscribe, share. Dan kasih komen. Dongeng Perminyakan tetap hadir di depan teman-teman Dongeng Perminyakan. Betul. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Yuk. di Dongeng Perminyakan selanjutnya. Salam. Sampai jumpa. Ya, salam. Aku mau cerita di utara Calgary, di another suburb di sebelah utara. Aku lupa namanya. Suatu saat aku ingat. Ada toko ice cream. Di toko ice cream itu aku ketemu
salah satu durian ice cream yang paling enak. Iya, Kak? Es krim durian yang paling enak menurut aku di kota itu malah. Wah. Di utara kira-kira 20 menit dari Calgary.